Siapa manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya? Rasanya tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah menderita. Setiap orang memiliki pengalaman penderitaan yang berbeda dan khas. Lalu apakah makna penderitaan itu? Penderitaan adalah suatu keadaan atau peristiwa yang menyedihkan yang diakibatkan berbagai alasan. Adapun alasan penderitaan itu sangat beragam, yaitu karena perpisahan, karena kematian, karena bencana alam, dan kita dapat menamainya sendiri. Lalu apakah ada hierarki dalam penderitaan? Tidak, kita tidak dapat menyederhanakan penderitaan. Penderitaanku lebih besar daripadanya, atau penderitaannya lebih besar daripadaku. Dengan kata lain, tidak ada kadar atau standar penderitaan. Setiap orang mengalami, merasakan, menjalani, dan memahami penderitaan dengan berbeda. Lady Gaga di dalam lagunya mengatakan, "Till it happens to you, you don't know how it feels." Kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya menjadi renta dan kesepian akibat usia lanjut ketika kita memakai sudut pandang anak muda yang aktif dan energik. Kita juga tidak akan pernah bisa merasakan penderitaan korban, kerusuhan, peperangan, kalau kita tidak pernah mengalami betapa mematikannya kerusuhan dan peperangan. Kita tidak akan pernah mengalami penderitaan orang lain bila kita tidak pernah berdiri memakai sepatunya. Alih-alih mengatakan, "Hei, semua akan baik-baik saja," atau "Penderitaanmu tidak lebih besar daripada penderitaan yang kualami," atau "Kamu seharusnya bersyukur hanya mengalami hal itu. Kamu sudah dewasa, jangan menangis." Dengan maksud untuk menghibur dan memberi semangat, kita justru terjebak pada toxic positivity. Toxic positivity adalah konsep yang mengarahkan seseorang untuk fokus pada hal-hal yang positif saja dan menolak hal yang berkaitan dengan emosi negatif. Demi membuat suasana baik-baik saja, seringkali seseorang menyangkal bahwa dirinya sedang tidak baik-baik. Padahal tidak ada salahnya juga bila memang bersedih. Tidak ada salahnya meluapkan kerapuhan hidup, karena memang begitulah natur manusia. Tidak keliru bila kita meneriaki Allah yang absen di dalam penderitaan yang kita alami. Banyak kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa hal kerapuhan bukanlah momok atau sesuatu yang harus ditutupi atau disangkal. Alkitab juga menyatakan bahwa Tuhan pun menangis. Kesaksian itu tertulis di dalam kisah berdarah di Taman Getsemani. Bersama dengan murid-murid, Yesus mengaduh dan berkeruh. Dengan pilu Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bayangkan, sampai mau mati rasanya, betapa pilunya. 3 kali ia menaikkan doa yang sama. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Pernyataan jujur tentang ketidaksanggupan keluar dari mulut Yesus. Padahal ketika ia memberitakan kabar sukacita pada banyak orang, ia memberitakannya dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Tetapi peristiwa di Taman Getsemani menunjukkan hal yang lain. Taman Getsemani adalah saksi hancur dan rapuhnya Yesus, Sang Anak Manusia, Tuhan serta Juru Selamat yang diyakini oleh orang Kristen. Yang menarik, selama berdoa, Yesus berharap bahwa murid-murid
turut bersedih dan berdoa bersama-sama dengan Dia. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tidur. Sekalipun Yesus memohon pada para murid dengan penuh air mata membasahi pipinya, "Tidakkah kamu sanggup menangis bersama dengan aku hanya 1 jam saja?" Tidak. Para murid tidak sanggup menahan kantuknya, atau lebih tepatnya, mereka tidak peduli. Sangat tragis, tidak ada yang dapat memahami kesedihan Yesus. Bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun tidak. Allah ada sekaligus tidak ada di dalam penderitaan yang kita alami. Kita dapat menganalogikannya seperti cahaya matahari. Kita dapat merasakan cahaya dan teriknya matahari, namun sekaligus tidak dapat melihatnya karena cahayanya yang menyilaukan. Ia adalah yang terlihat sekaligus yang tidak terlihat. Keberadaan Tuhan tidak dapat kita indrakan, namun secara misterius dapat tetap kita rasakan. Artinya, Allah melampaui keberadaan dan ketiadaan. Pelajaran atau pengajaran yang kita terima di gereja, keluarga, ataupun di sekolah selalu mengafirmasi atau meneguhkan, menguatkan bahwa Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Ia selalu ada di dalam penderitaan manusia. Namun kita juga selalu gagap, kelabakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab, seperti di manakah Allah di dalam penderitaanku. Sebagai manusia yang terbatas, kita membutuhkan jawaban yang segera tentang di mana Allah di dalam penderitaan yang menghampiri kita. Namun kita tidak dapat menemukan jawabnya karena penderitaan seringkali menuntun kita pada kekosongan dan kegelapan. Untuk dapat memahami hal ini, teolog mistis abad keempat, Pseudo Dionysius Areopagite, memperkenalkan teologi katafatik dan teologi apofatik. Melalui dua teologi ini, secara singkat Dionysius hendak memberikan gambaran bahwa pengetahuan kita tentang Allah tidaklah utuh, lengkap, ataupun sempurna. Apakah Allah ada di dalam penderitaanku? Melalui dua teologi ini, kita digiring pada suatu sudut pandang bahwa Allah ada sekaligus tidak ada di dalam penderitaan kita. Teologi apofatik menolong kita untuk merengkuh keterbatasan dan kerapuhan kita sebagai manusia yang terbatas, yang tidak dapat memahami dan menelusuri Allah yang melampaui segala akal. Pengalaman umat Kristen di Korintus memperlihatkan paradoks antara keberadaan dan ketiadaan Allah di dalam penderitaan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sekalipun Allah absen di dalam penderitaan umat Kristen di Korintus, namun Allah tetap hadir dan membela. Allah tetap hadir dan membela, sekalipun keberadaannya tidak dapat dijelaskan dengan teori ruang dan waktu. Allah berada di antara keduanya. Kembali pada cerita Yesus yang menangis. Mungkin kita bertanya, siapa yang sanggup berbela rasa di dalam kesedihan mendalam yang dirasakan Yesus? Teks Alkitab memang tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi dapatlah kita katakan bahwa Allah Bapa yang sanggup memahami Yesus. Allah Bapa memang tidak terdengar suaranya, tetapi bukankah di dalam keheningannya Ia sedang merangkul dan menyeka air mata Yesus? Di dalam senyap Allah Bapa pun turut menangis bersama dengan Yesus. Di dalam diam kita dapat mendampingi mereka yang sedang bersusah hati. Tidak mesti selalu menyampaikan sesuatu yang kita anggap baik dan positif.
Tetapi nyatanya itu sama sekali tidak menolong atau bahkan semakin memperburuk keadaan. Cobalah kita bayangkan berdiri menggunakan sepatunya. Mungkin kita juga tidak ingin diberi nasihat atau mendengar kata-kata indah yang menggurui ketika kita berada pada posisi demikian. Kerapuhan hidup bukanlah untuk dihindari dan bukan pula untuk diromantisasi. Kerapuhan hidup ada sebagai pertanda bahwa negativitas tidak selalu buruk adanya. Ia justru mengajarkan kepada kita untuk bergantung sepenuhnya dan melibatkan Allah untuk merengkuh dan menangis bersama.